Sebuah film yang berjudul Flow. Film Flow ini katanya adalah film animasi terbaik di tahun 2024 yang menceritakan tentang seekor kucing hitam yang berusaha bertahan hidup setelah rumahnya hancur akibat banjir besar. Penasaran? Oke, inilah kisahnya. Let's go. Berlatar di sebuah sungai, tepat dalam hutan, kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seekor kucing yang akan meminum air sungai tersebut. Namun tiba-tiba si kucing harus berlari sembunyi karena dari kejauhan segerombolan anjing datang dan sempat menangkap ikan dalam sungai. Tetapi ya, hanya karena ikan barusanlah kini si kucing sudah kepergok oleh semua anjing itu, sehingga si kucing yang tak mau dikeroyok pun memutuskan agar melarikan diri saja. Untung-untung semua anjing barusan sedikit kesusahan melewati jalan dari pohon sempit. Si kucing yang takut pun memanfaatkan hal itu untuk mengalihkan para anjing dengan sembunyi di arah yang berbeda. Tetapi iya, berharap para anjing tadi sudah pergi jauh, namun siapa sangka tiba-tiba saja para anjing tadi malah berlari kembali dengan disusul oleh banyak sekali rusa yang ternyata dari belakang ada banjir besar. Kirain udah tewas si kucing, ternyata masih hidup. Bahkan si kucing juga berusaha menyelamatkan dirinya dengan bantuan ranting pohon. Namun ranting pohon tersebut keburu patah ketika satu anjing datang dan menaikinya. Setelah keluar dari besarnya banjir, kini si anjing pun harus berpisah dengan semua temannya. Tak tahu mau pergi kemana lagi, si anjing pun terpaksa mengikuti si kucing sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdengarlah suara gonggongan anjing yang ternyata itu adalah semua temannya yang akan menjemput si anjing. Belum lagi, air sungai tersebut makin lama makin besar dan untuk menyelamatkan diri, si kucing mau tidak mau harus pergi naik menuju patung kucing besar, tepatnya di tengah hutan. Setelah sampai di sana, si kucing pun semakin dibuat panik ketika air sungai semakin besar, bahkan akan menenggelamkan patung besar tersebut. Namun di tengah si kucing akan tenggelam, muncullah satu kapal besar atau perahu besar dari kejauhan dan ada banyak kesempatan untuk si kucing bisa bertahan hidup. Iya, kirain gak ada siapa-siapa, ternyata kapal ini dikendalikan oleh seekor kapibara atau kita kasih saja nama hewan ini Milo. Milo sendiri adalah hewan yang berasal dari Amerika Selatan dan Milo juga sangat berbeda dengan hewan konvensional pada umumnya. Karena hewan ini melambangkan sebuah kedamaian serta keramahan yang hal tersebut dibuktikan ketika si Milo menyambut si kucing secara halus. Kita panggil saja kucing tadi Yumi. Di pagi harinya, Yumi yang sudah terbangun pun langsung duduk di samping perahu dan berharap bisa mendapatkan ikan untuk makan. Tetapi iya, dari munculnya burung besar di perahunya, si Yumi yang terkejut pun akhirnya tercebur dalam air. Entah apa tujuan burung ini, yang pastinya si kucing harus terus bertahan ketika burung lainnya mencoba buat menangkapnya. Sempat pasrah dari tenggelamnya barusan, Yumi pun akhirnya selamat berkat ikan besar yang bawanya sampai ke udara. Baru aja sampai di atas, tiba-tiba datanglah burung tadi yang langsung membawa Yumi terbang. Bahkan baiknya si burung melempar kembali Yumi tepat di perahu si Milo.
Merasa jika di depan ada yang minta bantuan, si kucing pun mengendalikan perahu agar berhenti sebentar, dan ternyata itu adalah hewan lemur, atau kita kasih saja nama hewan ini sebagai Rocky. Rocky sendiri berasal dari Afrika yang dijuluki sebagai hewan hantu. Tak mau membiarkan Rocky tenggelam bersama rumahnya, Milo pun memaksa Rocky untuk pergi bersama mereka berdua. Alhasil mereka bertiga pun berhenti sejenak di dasar sungai, dan Rocky langsung menemukan bola mainan, sedangkan Yumi sendiri merasa heran ketika tiba-tiba datang anjing tadi. Bahkan Yumi juga bertemu sama burung tadi, sehingga dengan ketakutannya Yumi langsung berlari sampai ia memasuki kawasan di mana para burung berada. Tetapi dari kepanikan si Yumi itulah membuat semua burung marah dan mengejar si Yumi sampai Yumi tidak menemukan jalan lagi. Tepat ketika satu burung akan memakan si Yumi, dari situlah ada satu burung baik yang mencoba membela Yumi. Mohon maaf, burung ini saya nggak tahu namanya, dan membuat ketua di burung tersebut marah, bahkan langsung menyuruh dua burung lainnya untuk memberikan pelajaran, yaitu mematahkan sayapnya sebagai hukumannya. Kita namakan saja burung ini sebagai Poppy. Poppy sendiri harus pasrah dengan sayap yang tidak bisa membuatnya terbang lagi. Melihat kesedihan Poppy, Yumi pun mengajak Poppy untuk ikuti saja ia dengan tiga temannya pergi menggunakan perahu. Tadinya musuhan, kini anjing tadi sudah berteman dengan Yumi. Bahkan di tengah perjalanan, si anjing sempat-sempat mengajak si Poppy bercanda menggunakan bolanya si Rocky, sampai membuat bolanya tercebur ke dalam air. Iya, dari ketidakterimaan dan berantemnya Poppy dengan Rocky barusanlah membuat Yumi terjatuh ke dalam air, bahkan membuat perahu nyangkut di ranting pohon. Sedangkan si Milo berusaha mengambil bolanya Rocky. Namun siapa sangka Milo malah putar balik ketika ia melihat ikan besar, sehingga ya, dari lompatan ikan besar barusan, kini perahu mereka pun terlepas dari ranting pohon dan bisa melanjutkan buat berlayar lagi. Dalam perjalanan, Yumi yang merasa lapar pun memutuskan untuk berburu ikan, di mana setelah Yumi mendapatkan ikan banyak, Yumi pun tak sempat memberikan satu ikan kepada anjing dan kepada burung agar si burung tetap semangat mengendalikan perahunya. Tepat saat mereka sedang beristirahat, terdengarlah suara gonggongan segerombolan anjing dari kejauhan. Lebih tepatnya adalah teman si anjing ini, dan kita panggil saja si Leon. Tentu saja Leon merasa kasihan melihat temannya hidup terlantar seperti itu, sehingga Milo sekaligus Yumi, Rocky pun menyuruh si Poppy agar membelokkan perahunya ke arah teman si Leon. Kalau bukan dengan permintaan si Yumi, Poppy tidak akan setuju kalau semua anjing tersebut ikut bersama mereka, karena takutnya mereka akan membuat ulah dalam perahu tersebut. Di tengah menjelang malam dan disusul badai besar sekaligus angin kencang, Poppy pun tiba-tiba terbang keluar dari perahu yang entah apa tujuannya. Melihat Poppy pergi, Yumi pun alih-alih langsung mengikutinya. Poppy nampak berdiri yang kemungkinan rindu sama keluarganya. Yumi tahu betul apa yang Poppy rasakan saat ini. Namun di tengah merenungi itu semua, muncullah fenomena alam dengan datangnya gelembung-gelembung kecil. Belum lagi adanya sebuah gravitasi dan disusul oleh adanya kekuatan yang menarik mereka berdua di atas langit. Tapi Yumi untung saja selamat setelah kekuatan barusan berhasil menarik si Poppy sampai fenomenanya hilang.
Ya, Yumi yang mencoba susul kembali perahu pun percuma saja karena perahu sudah terlalu jauh, apalagi badai makin lama makin besar dan cara satu-satunya Yumi terpaksa menunggu air tersebut hingga kembali surut. Setelah airnya sudah surut, Yumi pun teringat dengan 3 temannya yaitu si Leon bersama temannya, serta Milo dan Rocky. Untuk mendapatkan informasi, Yumi pun pertama-tama menghampiri Rocky langsung di desanya, di mana ketika Yumi sampai di sana, Yumi makin dibuat heran saat Yumi tidak dapat mengenali Rocky karena sosok mereka semua sama, sempat pergi dan pasrah sama itu semua. Rocky yang kasihan pun memutuskan berlari mengejar Yumi, sekaligus membawa Yumi di mana Milo bersama anjing itu berada. Anjing. Si Leon guys. Sorry. Sesampainya di sana, Yumi pun terkejut melihat perahu tadi ternyata sudah nyangkut di atas pohon. Agar kayunya tidak patah, Milo pun menyuruh para anjing untuk lompat duluan. Tepat ketika Milo akan lompat, perahu yang akan jatuh pun membuat Yumi menyuruh temannya agar menarik perahu menggunakan tali. Setelah Milo berhasil diselamatkan, kini mereka berempat pun sudah menjadi sahabat untuk selamanya. Lalu, setelah itu, film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Dan semoga kalian terhibur. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Oke, mungkin segitu aja yang bisa Oji sampaikan pada video kali ini. Saya, Oji Serepet, mau cabut dulu. Bye-bye.